Halo, accounting lovers. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai jurnal pembelian. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jurnal pembelian, masih dengan pembahasan soal studi kasus 2 halaman 173. Nah, kalau kemarin kita bahas mengenai jurnal penjualan yang konsepnya adalah setiap penjualan kredit, maka masuk ke dalam jurnal penjualan, maka konsep jurnal pembelian sama, yaitu setiap pembelian kredit masuk ke dalam jurnal pembelian. Tapi jangan lupa kalian isi dulu nih kop-kopnya. Nah, Bu, gimana sih ciri-ciri bahwa dia itu pembelian kredit? Gampang. Ciri-cirinya adalah kalau misalnya ada di soal tersebut mengenai syarat pembayaran, contohnya dengan syarat 2 per 5 N per 14, dengan syarat 3 per 10 N per 30, sudah sangat jelas di halaman 173 bahwa itu masuk ke dalam jurnal pembelian, karena dia adalah pembelian kredit. Nah, karena konsepnya sama, jadi kalian cukup mudah untuk memahaminya. Langsung saja ke eh, soalnya. Yang pertama adalah sama kalian harus mengidentifikasi mana transaksi mana yang masuk ke dalam jurnal pembelian. Jadi dicek dulu nih transaksi mana aja gitu. Langsung saja ya. Nah, transaksi pertama adalah transaksi, coba kita lihat. Transaksi pertama adalah transaksi nomor 7. Soalnya adalah dibeli barang dagang dari PT Indofood 20 juta dengan syarat 2 per 5 N per 14. Kata-katanya sangat jelas. Yang pertama adalah dibeli barang dagang. Artinya posisinya adalah kita yang membeli barang dagang. Maka terjadi transaksi pembelian. Karena ada syarat atau terpinnya, maka sudah pasti itu adalah pembelian kredit. Nah, langsung saja tanggal 7, nomor bukti sama seperti di jurnal penjualan. Kalau tidak ada keterangan nomor bukti atau nomor faktur di soal, maka kita bikin sendiri. JPB adalah jurnal pembelian, 01 adalah transaksi pertama di jurnal pembelian. Keterangan selalu diisi dengan nama toko, sama seperti jurnal penjualan. Syarat pembayaran, nah kolom syarat pembayaran ini boleh kalian isi, boleh kalian tidak, tapi boleh kalian nggak isi. Nah, tapi di sini Ibu coba pakai syarat pembayaran. Bagi teman-teman yang sudah telanjur untuk tidak pakai syarat pembayaran, is okay, nggak apa-apa. Nah, untuk debitnya adalah pembelian dan kreditnya adalah utang dagang. Ini tidak boleh terbalik. Kenapa kreditnya utang dagang? Karena ketika kita beli barang secara kredit, artinya kita belum mengeluarkan uang kas. Dan artinya kita ada utang. Maka utang bertambah di kredit. Nah, kenapa pembelian? Maka karena pembelian sama saja dengan persediaan barang dagang. Artinya, kenapa pembelian bertambah di debit? Karena ketika kita beli barang, maka barang kita bertambah. Kalau barang kita bertambah, maka bertambahnya di debit. Nah, di sistem fisik yang dipakai adalah pembelian di debit. Tapi di sistem perpetual yang dipakai adalah persediaan barang dagang. Nah, sistem perpetual, nah coba Ibu jelasin ya. Sistem perpetual yang dipakai itu adalah persediaan barang dagang. Kalau nggak salah ini ada di soal studi kasus 4. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Berarti nanti kalau ada sistem perpetual maka pembeliannya diganti dengan persediaan barang. Oke, seperti itu. Jadi kalau soalnya perpetual, maka ini diganti jadi persediaan barang dagang. Tapi kalau dia fisik, maka di sini pembelian. Kalau misalnya tidak ada penjelasan fisik ataupun perpetual, gimana Bu? Lihat, mana akun yang dipakai. Kalau dia pakai pembelian, berarti pakai pembelian. Tapi kalau dia pakai persediaan barang dagang, berarti yang kita pakai adalah persediaan barang dagang.
aja. Nah, persediaan barang dagang dan pembelian sama-sama bertambah di debit. Oke, paham ya? Nah, langsung saja Ibu jelaskan transaksi selanjutnya. Oke, transaksi yang ada di halaman 173 yang masuk ke dalam jurnal pembelian ada transaksi 11, 12, 18, 19, 24. Jadi kalian bisa cek sebenarnya ada di halaman 175. Tapi template-nya berbeda. Jadi kalian tetap pakai template yang Ibu kasih. Nah, keterangan sama harus diisi dengan nama PT, kemudian syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini tadi sudah Ibu jelaskan dan artinya juga sama, 2% dalam waktu 5 hari dan jatuh tempo dalam 14 hari. 3% dalam waktu 10 hari, jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Kalau misalnya kalian masih belum jelas juga, kalian cukup baca bukunya. Total harus kalian isi, jadi total antara debit kredit harus balance. Selanjutnya, sama seperti jurnal penjualan, selanjutnya ada rekapitulasi. Pastikan setelah mengerjakan jurnal, kalian harus mengerjakan rekapitulasi. Ada nomor akun, ada total, ini bagian debit, ada 2 bagian. Kemudian ada nomor akun, ada total, dan ini juga bagian kredit. Coba kita hide dulu ya syarat pembayarannya. Jadi kalau nggak pakai syarat pembayaran, nggak apa-apa. Oke, nah untuk pembelian, biar gampang. Untuk pembelian itu kenapa Ibu pakai 500? Pembelian. Nah, 500 itu adalah kode pembelian. Oh, di sini udah ada. Nah, coba ya. Pembelian ada kodenya adalah 500. Atau kepala 5. 501 juga boleh, yang penting kepala 5. Tapi sedangkan persediaan barang dagang, kodenya adalah kepala 1 karena dia harta. Jadi bisa 11 berapa gitu, pokoknya kepala 1, contohnya di sini 113. Oke. Kalau dia menggunakan pembelian, berarti nomor akunnya 500. Totalnya 123.500 dan di sini utangnya utang seperti biasa kepala 2 211 123 500. In case kalau misalnya dia pakai persediaan barang dagang, berarti 500 ini harus diganti menjadi atau 113. Kalau dia pakainya persediaan barang dagang. Tapi karena di sini tadi Ibu pakai, karena di buku ini pakainya pembelian, jadi kita pakai pembelian yang 500. Itu di kasus 4 pakai persediaan barang dagang. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung hanya karena pembelian dan persediaan barang dagang, karena sejujurnya itu sama aja. Oke. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa total rekapitulasi sama dengan total yang ada di jurnal. Nah, ini sama, debitnya sama, kreditnya juga sama. Kalau debit dan kredit sama, kemudian di jurnal pembeliannya juga sama, dipastikan bahwa pengerjaan kalian benar. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah jurnal pembelian, bagaimana cara melihat jurnal pembelian, setiap transaksi pembelian secara kredit, maka itu pasti masuk ke dalam jurnal pembelian. Kalau tunai gimana? Kalau tunai masuk ketika beli secara tunai atau beli langsung bayar, maka uang kita berkurang. Ketika uang kita berkurang, maka masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua adalah perhatikan apakah dia metode fisik atau dia metode perpetual. Kalau misalnya metode perpetual, ciri-cirinya adalah dia persediaan barang dagang, berarti di sininya juga harus diganti persediaan barang dagang. Tapi kalau metode fisik berarti di sininya pembelian, berarti di sininya juga harus pembelian. Gitu aja ya. Cek lagi soalnya. Oke, cukup sekian pembelajaran mengenai jurnal pembelian. Jangan lupa kalian komen di Edmodo kalian dan beri masukan mana aja yang kira-kira Ibu harus bahas selama home learning ini. Oke, selamat belajar.